Lu tahu perkembangan Liverpool di musim ini nggak? Oh iya, jelas dong ya kan. Selalu nonton Liverpool nih. Lu fansnya? Iya, Ketahuan. ya ketahuan deh selama ini fans Liverpool. Gimana gimana Liverpool nih? Ya sebenarnya bagus sih. Kalau dari hasil tuh bagus, tapi kalau dari Ya. permainan tuh kayak ada yang kurang gitu. Apa tuh? Gelandang bertahan nomor 6-nya itu kurang kurang mantep. Siapa sih nomor 6 itu? Nomor 6 itu tuh si ini sekarang Alexis McAllister. Lo emang dia jelek? Dibilang jelek tuh enggak, tapi dibilang bagus juga enggak sih. Gak, terus lu maunya apa? Ya mestinya tuh kayak gini nih. Jadi buat lo yang merhatiin Liverpool atau yang ngikutin Liverpool atau yang nonton Liga Inggris lah ya anyway, ya kan. Lo tahu bahwa Liverpool itu kan musim kemarin tampilnya kan berantakan banget ya. Jadi dia itu cuma finish di posisi 5 dan nggak lolos ke Liga Champions Eropa. Itu pertama kali ya sejak Jurgen Klopp jadi pelatihnya Liverpool pas dia datang tahun 2015 ya kan. Dia nggak main di kompetisi Eropa bahkan ya di musim 2016-2017. Tapi itu pertama kali ya, jadi itu termasuk ya pencapaian yang kurang bagus lah ya buat Jurgen Klopp selama dia ngelatih di Liverpool. Nah, Liverpool musim kemarin tuh masalah ada di gelandang, ya kan? Itu cuma salah satu masalahnya ya kan. Tapi kita fokus ke gelandang. Jadi gelandang mereka musim kemarin tuh nggak perform. Kalaupun nggak perform, cedera. Kalaupun nggak cedera, mainnya nggak bagus ya. Dia nggak perform lah ya, nggak fit lah gitu. Nah, akhirnya di musim panas kemarin ya, di bulan bursa transfer musim panas kemarin, mereka beli tuh banyak gelandang ya kan, ada 4 ya kan, ada Alexis McAllister, Dominic Szoboszlai, Wataru Endo sama Ryan Gravenberch. Nah, ini yang jadi masalah nih. 4 gelandang itu, 3 diantaranya itu adalah gelandang gelandang box to box ya, maksudnya gelandang serang. Szoboszlai itu lebih ke gelandang serang. Begitu juga sebenarnya dengan McAllister. Tapi bedanya kalau si Szoboszlai itu dia punya kreativitas ya, jadi dia bisa menjadi playmaker tuh. Tapi kalau McAllister itu benar-benar gelandang sentral, dia bisa nyerang, dia bisa turun gitu kan ya. Dia juga bisa main box to box, versatile lah. Nah, Ryan Gravenberch itu pemain bener-bener box to box tuh kalau gue lihat ya selama dia main di Liverpool ya. Jadi dia emang gelandang angkut air tapi bukan gelandang perusak. Jadi gue nggak ngelihat dia bisa main di nomor 6. Nah, nomor 6 itu yang dibeli untuk menggantikan Fabinho. Fabinho pemain Liverpool dari Brazil yang udah pindah ke Al Ittihad ya, ke Arab Saudi. Itu adalah Wataru Endo. Nah, masalahnya dengan Wataru Endo ini adalah dia ini somehow gak cocok main di Liverpool ya. Amin dengan skemanya Jurgen Klopp yang sebenarnya gak jauh beda sama skema permainannya VfB Stuttgart ya. Dia kan lu main di Stuttgart. Dia main sebagai gelandang bertahan dan dia terbiasa dengan permainan pressing ya kan, tempo cepat karena memang seperti itu Liga Jerman sebenarnya gitu. Tapi dia ini nggak cocok main di situ. Dia nggak bisa ngikutin pemain Liverpool yang lain. Dia sering ada di posisi yang salah, dia sering salah passing dan dia tuh sering kalah duel sama tim-tim lawan. Pokoknya ini belum belum pas banget lah ya sama tim Liverpool. Makanya kenapa Jurgen Klopp selalu nempatin Alexis McAllister di posisi gelandang bertahan alias nomor 6. Jurgen Klopp itu main dengan formasi 4-3-3. Nah, dia kadang suka mengubah permainannya. Jadi dari 4-3-3 jadi 3-2-3-2-4-1 ya kan. Karena si Trent Alexander-Arnold dia kan back kanan dia jadi inverted fullback dia. Jadi dia bantu serangan dari tengah juga gitu. Dia nggak murni jadi back sayap lagi kan Trent Alexander-Arnold. Nah, tapi masalahnya ada di McAllister. McAllister itu memang gue akui dia adalah pemain versatile yang sangat bagus. Dia bisa main di sisi kanan, dia bisa main di sisi kiri, dia bisa main di gelandang sentral, dia bisa main di gelandang serang, dia bisa main di belakang striker, bahkan dia bisa main di nomor 6. Nah, khusus untuk nomor 6 ini, sebenarnya itu bukan posisi lazimnya dia, bukan posisi murninya dia, bukan posisi terbaiknya dia baik waktu masih di Brighton atau di timnas Argentina. Tapi karena Liverpool nggak punya gelandang bertahan yang bagus, akhirnya McAllister yang ditaruh di situ. Dan so far dia ditaruh di situ memang beberapa kali perform, tapi sering juga enggak ya. Gue mau highlight di 3 pertandingan, yaitu lawan Wolverhampton, lawan Tottenham, sama lawan Brighton.
Dimana McAllister di 3 pertandingan ini, tiga-tiganya itu bermain cukup jelek ya. Benar-benar jelek. Bahkan kalau lo lihat golnya Brighton yang pertama ya kan, itu karena kesalahan McAllister yang gak bisa antisipasi bahwa ada pemain lawannya datang dari belakang waktu dia nerima umpan dari Virgil van Dijk. Nah, kenapa bisa begitu? Jadi, kalau menurut gua, Alexis McAllister itu tuh nggak bisa terus-terusan ditaruh di nomor 6. Dia akan kehilangan potensi terbaiknya, sisi kreativitasnya, passing-passingnya, dan juga determinasinya dia saat menyerang. Karena itu skillnya dia. Dia bukan gelandang yang bisa main sebagai gelandang bertahan di depan back, ngelakuin pekerjaan-pekerjaan kotor, angkut bola ke depan. Itu bukan skillnya dia gitu kan. Itu bukan dia banget gitu. Memang dia bisa melakukan itu, tapi potensi terbaik dari seorang McAllister tuh nggak akan bisa tercapai dengan dia ditaruh di nomor 6. Nah, Jurgen Klopp itu sebenarnya naruh Wataru Endo di nomor 6, tapi bukan di Premier League ya. Jadi kalau Liverpool main di EFL Cup, main di Europa League, nomor 6 itu memang Endo dan memang dia main di situ, itu posisinya dia. Tapi Endo itu seperti yang gue bilang, somehow dia tuh belum cocok dengan skema permainan Liverpool, belum cocok dengan tempo cepat dan pace-nya Liverpool, bahkan dia belum bisa mengimbangi teman-temannya. Jadi gimana dia bisa ngelawan ini tim pemain lawan kalau ngikutin ritme temennya sendiri aja tuh masih kesusahan gitu kan ya. Makanya kenapa McAllister taruh situ. Tapi kenyataannya McAllister itu dia itu gampang diekspos sama pemain lawan saat dia main di situ. Dan seringkali Jurgen Klopp itu di beberapa laga terakhir dia nggak mainin Trent Alexander-Arnold sebagai inverted fullback karena Trent cedera ya. Waktu lawan Brighton itu gue lihat Trent itu lebih banyak main di posisinya dia yaitu back kanan, dia nggak ke tengah. Jadi tetap firm dong 4 back dan dia ada di depan back, dia akan jadi orang pertama yang akan menghadapi lawan saat ada serangan balik gitu. Nah, di situ juga jadi masalah. Dia itu antisipasi untuk serangan balik itu juga kurang bagus gitu kan. Reaksinya dia itu suka terlambat. Bahkan dia itu sering banget ya kan, tackle tuh nggak kena. Makanya kenapa dia sering kena pelanggaran, sering kena kuning. Bahkan dia kena merah ya kan waktu pas lawan apa tuh? Lawan Bournemouth kayaknya ya. Lawan Bournemouth atau lawan Aston Villa itu. Dia kena merah. Nah, itu yang jadi masalah. Skill bertahanan dia itu tidak cukup mumpuni gitu. Jadi sayang banget kalau si McAllister itu akan terus taruh di situ. Terus kayak gimana? Nah, kalau masih mau pakai McAllister, at least Jurgen Klopp itu harus melapisi dia gitu. That's why kenapa peran Trent Alexander-Arnold ke tengah itu penting banget. Nah, kalau Liverpool mau main yang benar-benar pakai Trent Alexander-Arnold di situ, kalau gue bilang kalau dia jadi inverted fullback itu kanan bakalan bolong. Jadi tetap main 4-3-3, tapi yang jadi bek kanan bukan Trent Alexander-Arnold. Ya siapa kek? Joe Gomez gitu kan. Satu-satu bek kanan yang paling bisa dipercaya dia gitu kan. Joe Gomez taruh kanan, biarin Trent Alexander-Arnold memang dipasang di tengah. Jadi trio tengahnya itu Trent Alexander-Arnold, McAllister, dan Szoboszlai. Nah begitu Szoboszlai dia maju, Trent itu akan geser. Jadi si McAllister nggak kerja sendiri di tengah. Ada Trent Alexander-Arnold di situ yang akan bantu dia. Karena Trent itu adalah seorang back. Dia tahu cara bertahan ya, meskipun sering banget dia blunder juga gitu kan. Tapi paling nggak dia lebih bisa lah gitu kan. Dan McAllister sama Trent Alexander-Arnold bisa gonta-ganti peran. Karena Trent itu juga bisa maju ke depan, sedangkan McAllister yang ada di belakang. Kalau McAllister yang ke depan, Trent yang di belakang. Kayak gitu. Itu bisa, ya kan? Jadi si Liverpool tetap main dengan skema 4-3-3 tapi Trent Alexander-Arnold di tengah. Atau kalau Trentnya jadi bek kanan, ya dia inverted fullback. Tapi si McAllister ini depannya itu ya harus juga dibantu dengan pemain-pemain lain ya kayak Szoboszlai atau Ryan Gravenberch, itu menurut gue tuh jauh lebih cocok. Kenapa? Karena kalau lu naruh Curtis Jones atau Harvey Elliott, itu mereka berdua tuh juga untuk skill bertahannya kurang. Harvey Elliott masih mending, tapi dia itu juga sering kalah duel lah atau kehilangan bola gitu. Dan permainannya masih kurang konsisten ya semenjak dia patah kaki waktu dulu. Jadi emang kalau mau maksain McAllister main di situ, ya itu alternatifnya. Tapi kalau menurut gue kenapa nggak dikasih kesempatan aja untuk Endo main di situ dulu gitu kan? Ya mungkin hasilnya memang harus bersabar. Tapi paling nggak dia tuh nomor 6 murni loh, ya kan? Dia nomor 6 murni.
Atau kalau nggak gitu percaya sama Endo, maininlah Stefan Bajcetic, ya kan? Dengan catatan Trent Alexander-Arnold harus nemenin dia di situ. Kalau mainin Bajcetic ya, karena dia musim kemarin waktu mainin di nomor 6 gantiin Fabinho sama Henderson, dia juga sering ke expose, ya kan? Fisiknya dia juga masih belum terlalu terbentuk, dan ini pemain muda gitu kan. Jadi pengalaman masih kurang. Tapi kalau lu mainin Bajcetic, nah McAllister sama Szoboszlai bisa maju ke depan, Trent Alexander-Arnold ke tengah, jadilah formasinya 3-2-4-1 gitu. Duanya itu adalah Bajcetic dan juga Trent Alexander-Arnold. McAllister sama Szoboszlai ada di depannya. Jadi McAllister ini udah nggak ngerjain kerjaan gelandang nomor 6, dia fokus ke depan. Liverpool tuh butuh yang namanya konsistensi performa kalau memang pengen bersaing di papan atas. Dan kalau misalkan mereka gelandang tengahnya aja sering ke expose dan sering kena serangan balik, apalagi kalau ngelawan tim-tim yang memang memiliki transisi serangan balik dan juga penguasaan bola, ya macam Brighton sama Manchester City. Nah, kalau ketemu sama tim-tim kayak begini, sulit Liverpool untuk bersaing gitu. Ya, kalau mau nunggu sampai Januari 2024 untuk Jurgen Klopp beli gelandang nomor 6 susah, ya kan? Nggak mungkin kan kita paruh pertama hasilnya jelek terus, kalah-kalah seri gitu kan. Jadi emang harus putar otak, tapi ya itu alternatifnya bahwa McAllister itu tuh nggak bisa terus-terusan main nomor 6 tunggal. Dia tuh harus ada temennya, karena memang bukan itu posisinya dia gitu. Atau ya mainin dia tetap jadi gelandang serang. Nah, di situ taruh pemain lain, ya macam Trent Alexander-Arnold atau Stefan Bajcetic gitu. Supaya Liverpool tetap punya nomor 6 atau make Wataru Endo, ya kan? Berkali-kali dicoba dulu gitu. Ya seperti itulah kalau menurut gue ya, ini adalah analisis sotoy aja dari gue gitu kan ya. Gue suka sama pembahasan lu ini. Iya, jadi ya lumayan mendalam nih kayaknya nih analisisnya. ya enggak juga sih. Ini kan pembahasan sotoy kan ya. Gue juga nggak yang pinter-pinter banget soal tactical ball, tapi memang itu yang gue lihat gitu kan. Sama satu lagi, kalau Liverpool punya kesempatan untuk beli seorang pemain baru di 2024, kalau FSG mau ngasih uang, selain beli gelandang nomor 6, belilah bek kanan dan bek kiri. Tuh bek kiri ya, Andy Robertson sekarang cedera dislokasi bahu waktu Skotlandia lawan Spanyol. Terus penggantinya Costa Tsimikas gitu. Kita udah lihat berkali-kali Tsimikas gantiin Robertson tuh kayak gimana. Kira-kira penggantinya siapa tuh? Ya cuma dia doang yang available. Kalau mau ya mainin Joe Gomez tapi sebagai back kiri, cuma akan kehilangan potensi serangan dari sayap kiri, itu aja. Makanya dia harus beli back kanan kiri menurut gua. Karena kalau back tengah tuh udah lumayan aman, apalagi yang namanya Gerald Kwanzaa ya, ini jebolan Akademi Liverpool, itu mainnya cukup keren, main di tengah, dia tuh tenang banget loh, megang bola tenang, diserang sama pemain lawan dia nggak goyah, dia di pressing sama pemain lawan nggak panik gitu. Ini orang tenang banget gitu kan. Jadi gue rasa nih Gerald Kwanzaa ini prospeknya akan sangat bagus. Nah, tinggal bek kanan kirinya aja nih. Lu kan nggak bisa bergantung sama Trent Alexander-Arnold sama Andy Robertson. Ya kayak gini, Robertson cedera. Terus gantinya Tsimikas. Tsimikas oke, dia kalau soal crossing, ya oke, ada bagusnya lah gitu kan. Tapi dia untuk soal bertahan, transisi menyerang bertahannya, koordinasi sama pemain sebelahnya gitu kan. Dan sering juga dia itu crossing ini juga nggak nyampe. Jadi Tsimikas itu sebenarnya bukan pemain jelek, tapi ya udah biasa aja gitu kan. Nah, kalau pemain biasa aja tuh biasanya cenderungnya tuh agak ke jelek, bukan ke bagus. Bagus tuh kadang-kadang gitu kan. Cuma memang seringnya ke jelek. Jadi ya nggak tahu deh. Mungkin Jurgen Klopp bisa ngorbitin pemain baru atau main 3 back. Ya, 3-4-3 atau 3-5-2. Main 3 center back. Nah, yang kiri itu kan wing back ya kan, bukan full back, wing back. Dia kan main sayap gitu kan. Nah, carilah pemain Liverpool yang saat ini tuh ya bisa main di situ gitu kan. Tapi siapa ya? Gak ada lagi. Gak ada cuy yang bisa main di situ. Ya itu dia, tunggu Januari 2024. Nah, itu kalau FSG mau ngasih uang. Nah, itu kayak kemarin lagi beli Moises Caicedo sama Lavia aja kagak mau dia, ya kan, akhirnya gitu kan, nggak bisa dapat gelandang nomor 6 yang bagus gitu. Ya itulah ya, ini untuk pembahasan kali ini, analisis sotoy dari gua. Nanti kita ketemu lagi di video-video selanjutnya, kita ngebahas yang lainnya lagi. Jangan lupa untuk
Tulis di kolom komentar di bawah kalau lo mungkin punya pendapat lain atau nggak setuju atau pengen ngajakin kita berdebat soal tactical ini, posisi McAllister, silahkan monggo ya. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel Arna Pro, nyalain loncengnya supaya dapetin update kalau kita upload video-video baru. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Salam olahraga.